Masa aksi, DPW Jaringan Rakyat Nasional Jarnas, Sumsel mendatangi kantor Bupati Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu, 4 Juni 2025. Kedatangan Jarnas dikomandai Budi Setiawan selaku Korak dan Donia Arkorlap. Aksi ini mendesak Bupati Banyuasin membatalkan SK beberapa oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K diduga terlibat politik praktis, pernah jadi caleg. Dan oknum PNS yang pernah dipecat namun diterima kembali sebagai P3K. Pengabdian tentunya belum sampai waktunya mereka untuk dilantik jadi P3K Kabupaten Banyuasin. Maka daripada itu, kita menuntut, kita mendesak Bupati Kabupaten Banyuasin untuk segera membatalkan SK P3K yang bermasalah ini. Betul, kawan? Betul. Kita lihat seberapa kredibilitas dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dan juga kita lihat integritas dari pembeli dari pengangkatan ASN yang ada di Kabupaten Banyuasin. Kita ketahui bersama bahwa untuk menjadi P3K maupun menjadi ASN itu haruslah orang-orang yang benar-benar profesional. Jika sudah diawali dari pembohongan publik, untuk apa mereka tetap dipertahankan? Benar, kawan? Maka daripada itu, jika memang pemerintah Kabupaten Banyuasin berat untuk memecat mereka, lebih baik pemerintah Kabupaten Banyuasin yang mundur dari jabatan kalian. Semangat, kawan! Kami tidak akan berhenti. Dan memang sudah tugas kami untuk menjadi sosial kontrol yang ada di bumi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Karena kami lahir di Kabupaten Banyuasin dan kami juga tinggal di Kabupaten Banyuasin. Kami tidak ingin pelayan publik di Kabupaten Banyuasin adalah orang-orang yang curang. Semangat, kawan! Di sini kami melihat ada beberapa oknum itu yang tetap masih bertugas di Kabupaten Banyuasin. Dan setelah kami melakukan konfirmasi di BKP SDM Kabupaten Banyuasin, katanya sudah bersurat ke BKN. Namun kan aturannya sudah jelas. Menurut aturannya, barang siapa yang menggunakan gaji negara dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif, maka diwajibkan mundur. Kita hitung dari tanggal pencalonan diri mereka hingga saat pelantikan belum sampai 2 tahun, kawan-kawan. Dan itu pun buktinya SK mereka terputus jika mereka benar mengundurkan diri. Ada beberapa indikasi dalam kasus ini dan kemungkinan besar mereka menggunakan surat pernyataan palsu untuk membodohi kita semua. Maka daripada itu, kita meminta kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk segera memutuskan kontrak, memecat, memberhentikan oknum-oknum ini. Semangat, kawan! Semangat! Masa aksi yang kesal dan kepanasan disengat sinar matahari karena lama menunggu belum ada yang menyambut aksi mereka. Sempat terus berusaha maju merangsek masuk ke depan kantor bupati, untung dengan sigap, ditenangkan Satintel Polres Banyuasin dengan segera menghadirkan Sekretaris Daerah Banyuasin Insinyur Arwin Ibrahim. Dan ingat, kawan-kawan Polri, kami yang menggaji kalian, bukan atasan kalian yang ada di dalam. Uang yang kalian makan sebagai gaji kalian dari uang rakyat, bukan dari uang pejabat-pejabat yang ada di dalam. Mereka pun kami yang menggaji mereka. Karena sebagai anak bangsa, kami pemilik sah negara ini. Dan kalian cuma pelaksana pemerintahan itu. Semangat, kawan-kawan! Nanti biar pertanyaan dari rekan-rekan semua akan dijawab oleh Pak Sekda. Kami minta tolong jangan lagi kita maju, tolong tertib biar nanti tidak ada benturan antara rekan-rekan dengan kami yang dari pihak keamanan. Terima kasih. Kesempatan itu, Arwin Ibrahim meminta maaf atas kelalaian yang terjadi. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah P3K menyebabkan beberapa oknum yang diduga bermasalah luput dari pantauan. Namun, apa yang jadi tuntutan kawan Jarnas telah dilaporkan ke BKN untuk ditindaklanjuti? Kegembiraan pegawai-pegawai honorer
yang mana kemarin sudah dilantik bupati kurang lebih 4.000 lebih, ya, sama PNS kurang lebih 5.000. Yang selama ini perjuangan honorer yang tanpa ada status sudah diangkat atas kebijakan Pak Presiden menjadi aparatur sipil negara dengan P3K, ya, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi tentunya ini menggembirakan sebenarnya, menggembirakan segala pihak, termasuk honorernya dan keluarganya, yang selama ini mereka mungkin gajinya tidak sesuai UMR, kemudian lagi juga tidak jelas statusnya. Sekarang sejak diangkat sebagai P3K, mereka sudah mendapatkan gaji yang memadai sesuai dengan PNS. Tapi di tengah itu, ya kami juga sangat menyayangkan kalau masih ada kekurangan di sana sini. Ya mungkin karena banyak dan mereka ini tersebar. Ada yang di kecamatan, ada yang di OPD, ada di kelurahan. Sehingga pihak BKN di dalam memverifikasi dan juga BKPSDM kami ada yang mungkin perlu dibahas lebih detail. Terutama halnya seperti tadi disampaikan oleh dulur kita, Budi, adanya yang sudah mencalonkan legislatif, tahu-tahu masuk, seperti itu kan. Ada juga yang dulu dipecat dari PNS, kemudian lagi masuk. Nah, ini sudah kami laporkan. Jadi sebelumnya, sebelum adanya aksi demonstrasi ini, dari Jarnas ini sudah mengirim ke BKPSDM, dan Kepala BKD sudah melapor ke kami, dan itu sudah disampaikan ke BKN. Ada satu nama yang sudah ada kejelasan bahwa mau diapakan, tapi belum, nanti kami akan bahas di sini. Kemudian lagi 4 namanya masih menunggu. Jadi sudah kami tindak lanjut, dan kami berharap ke depan dari kawan-kawan Jarnas, kalaupun ada, tolong diberitahu kami. Kami berterima kasih banyak. Kami juga memohon maaf karena carung banyak, 5.000 lebih. Ada saja mungkin yang terlewat, dan BKN juga yang diurusinya secara nasional. BKN itu seluruh Indonesia. Mungkin ada saja yang terlewat. Kemudian di Kabupaten Banjarmasin. Ya, dari kami terima kasih. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Nanti kita sudah sangat terjawab oleh Bapak Sekda Kabupaten Banjarmasin, dan saya sudah lama mengenal beliau, dan integritas beliau sudah sangat tidak diragukan lagi. Ini menurut hasil investigasi kami yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Banjarmasin melalui BKP SDM Kabupaten Banjarmasin, itu terdapat temuan ada mantan pecatan ASN yang turut dilantik menjadi P3K, dan ada beberapa oknum yang pada saat pemilu 2024 mereka mencalonkan diri menjadi calon legislatif, namun juga turut dilantik sebagai P3K. Dan menurut kami, hal ini sangat tidak adil bagi yang benar-benar murni selama ini mengabdi di Kabupaten Banjarmasin. Karena per hari ini masih banyak anak bangsa yang benar-benar mengabdi di Kabupaten Banjarmasin, namun belum turut serta dilantik. Dan bahkan ada yang kalah nilai saat seleksi oleh mereka. Jadi kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Banjarmasin, karena mereka menurut kami sudah dari awal melakukan penipuan dalam hal persyaratan mengajukan diri sebagai calon P3K, ada baiknya untuk segera diputuskan kontraknya atau diberhentikan. Dan posisi mereka saat ini bisa digantikan oleh anak bangsa yang lebih berhak. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Dini Ganevo, Tim Ada Berita mengabarkan.